Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah jamaah Masjid Baitul Maghfirah ikan bada yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pengajian kita. Pada malam ini kita akan membahas tentang azab Allah. Kenapa hamba Allah? Karena kita baru saja memasuki awal tahun 2024. Januari. Dulu 19 tahun yang lalu, persis saat-saat sekarang ini kita mengalami musibah yang sangat besar. Musibah tsunami. Musibah tsunami. Sangat dahsyat. Meninggal berapa orang? Orang Aceh, Banda Aceh saja itu mungkin sekitar ratusan ribu orang, mungkin mencapai 500.000 atau 400.000 orang. Luar biasa. Alhamdulillah Allah masih selamatkan kita dari bencana tsunami tersebut. Kita di sini di kampung ini mungkin air sampai 4 meter atau 3 meter. Luar biasa. Hamba Allah, sebenarnya telah Allah sebutkan tentang waktu datangnya bencana Allah. Tsunami kapan terjadinya kemarin? Waktu tsunami terjadi pada waktu duha, pada saat orang sedang mabuk-mabuk di pantai, sedang bermain-main di pantai. Sekarang coba kita perhatikan surat Al-A'raf ayat 98. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna Tuhan wa hum yal'abun. Apa artinya? Amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna. Apakah penduduk negeri merasa aman ketika datang azab kami, Tuhan di waktu duha? Wahum yal'abun, pada saat itu mereka sedang bermain-main. Coba kita lihat waktu datangnya tsunami. Kapan waktunya? Waktu duha. Jam berapa? Jam 9 waktu duha. Wahum yal'abun, pada saat mereka sedang bermain, itu Allah jelaskan saat-saat datangnya bencana. Jadi di antara waktu datang bencana itu di waktu duha, pada saat kita sedang bermain-main. Coba kita lihat sebelum datangnya tsunami. Di pantai pesta-pesta luar biasa memperingati apa? Tahun baru. Tahun baru. Allah dulu akhirnya datangnya waktu ayat berapa tadi? Al-A'raf 98. Coba kita perhatikan surat
surat yang sama Al-A'raf tapi ayat sebelumnya. Bagaimana bunyi ayat sebelumnya? Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri merasa aman dari kedatangan azab kami bayatan wa hum naimun, pada malam hari ketika kita sedang tertidur pulas? Kapan datangnya azab dalam ayat itu? Pada malam hari, pada saat kita sedang tertidur pulas. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri merasa aman dari kedatangan azab kami di waktu malam hari, pada saat mereka sedang tertidur pulas? Coba seandainya Allah bukan memilih Al-A'raf 98 tapi Al-A'raf 97, masih hidup kita? Kira-kira Allah kan pilih tsunami itu Al-A'raf 98. Maksudnya Al-A'raf 98 kapan datangnya tsunami? Waktu duha. Coba kalau Allah pilih bukan 98, 97, kapan terjadinya bencana? Malam hari, pada saat kita nggak ada lagi kita, termasuk saya nggak ada, saya tinggal di Penang Bangcu. Tamat riwayat kita. Nah, sebenarnya peringatan tsunami ayat-ayat ini yang dibahas. Nah, jadi Allah masih sayang sama kita. Allah memilih Al-A'raf 98, bukan 97. Kalau 97 selesai sudah. Nah, kalau berlaku Al-A'raf 97 selesai sudah. Jangan banyak cerita kita, selesai. Pada saat malam hari kita sedang tertidur, mana sempat lari? Ini karena waktu duha kita sempat lari. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Allah memberikan azab, termasuk azab tsunami? Kita bahas lagi Al-A'raf juga 96. Jadi 96, 97, 98. Bagaimana bunyi Al-A'raf 96? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Coba kita resapi ayat. Apa artinya? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardi, maka kami akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Apa maksudnya keberkahan dari langit dan bumi? Turun hujan, tumbuh padi, tumbuh bugenvil, apa lagi? Tumbuh dahlia, tumbuh apa? Bunga-bunga, tumbuh rumput. Tapi ini enggak. Turun hujan, tumbuh banjir. Nah, coba lihat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan dari langit dan bumi, turun hujan, tumbuh padi, senang kita lihat. Ini sikit-sikit banjir kan? Enggak berhenti-berhenti orang di lampu merah minta sumbangan. Coba lihat, betul enggak? Enggak berhenti-henti sumbangan. Memang kenyataan seperti itu. Sumbangan apa? Bencana. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mengingkari, mendustai ayat-ayat Allah. Tadi Allah mengatakan seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, enggak mau bertakwa dan beriman. Disuruh sujud, enggak mau sujud. Disuruh puasa, enggak mau puasa. Disuruh salat Jumat, enggak mau salat Jumat. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka, kami hukum
mereka karena apa yang telah mereka kerjakan. Nah, menurut ayat ini kenapa datangnya azab? Karena mendustakan ayat-ayat Allah. Kita kadang-kadang tak pernah sadar, bencana asik kita bahas melalui ilmu pengetahuan karena patah sana patah, lempeng. Itu aja kita bahas. Kita lupa itu hanya sebab. Tapi penggeraknya di atas sana. Allah menghukum kita. Kenapa kita disuruh jangan mabuk-mabuk, kita mabuk-mabuk. Ini. Nah, itu ayat ya. Ayat berapa tadi? Al-A'raf 96, 97, 98. Al-A'raf 96, 97, 98. Ya. Kemudian kita lihatlah acara apa? Acara peringatan tsunami. Berdoa. Di mana-mana berdoa agar Allah jangan lagi mendatangkan azab. Apa diterima doanya? Gimana? Apa diterima doa? Coba perhatikan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan lain-lain. Hadis ini sahih. Ya. Hadis ini bunyinya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis dari sahabat Hudzaifah al-Yamani. Kata Rasulullah, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi jiwaku ada di tangannya. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kata Rasulullah. Lam di situ lam tauqid, artinya apa? Sungguh-sungguh. La ta'murunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian benar-benar beramar ma'ruf. Apa maksud beramar ma'ruf? Menyuruh orang untuk kebaikan, menyuruh salat dan sebagainya. Wala tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian benar-benar bernahi munkar. Apa maksudnya bernahi munkar? Mencegah kemungkaran. Jangan ada lagi yang mengotori pantai itu dengan maksiat. Jangan ada lagi orang yang pacaran di pantai-pantai. Itu apa? Mencegah kemungkaran. Kalau kita abaikan dua hal ini, apa dua hal ini? Amar ma'ruf nahi munkar. Kata Nabi, la yusikanallah ayyamaka alaikum iqaba. Jika kita mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan datangkan azab, hukuman. Tsumma tad'unahu. Kemudian kalian berdoa agar Allah menghilangkan azab tersebut. Fala yustajabu lakum. Maka Allah tidak mengabulkan doa kalian. Itu Nabi yang bilang, bukan saya yang bilang. Tidak ada artinya doa sana, doa sini. Jika kita membiarkan kemaksiatan, tidak ada artinya doa. Fala yustajabu lakum. Allah tak mengabulkan doa kita. Jadi kan doa sana, doa sini, doa tolak bala. Kemaksiatan sampai kita tidak kita cegah, tidak ada. Allah tak akan mengabulkan doa. Ini hadis yang bilang, Rasulullah yang bilang, bukan saya yang bilang. Nah, tuh. Ya, jadi tadi apa kata Nabi? Hendaklah kita benar-benar beramal ma'ruf, mencegah kemungkaran. Jika kita biarkan, maka Allah akan datangkan azab. Kemudian kita berdoa, Allah tidak mengabulkan doa. Ya, dalam riwayat yang lain, dari Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW bersabda, Innan nas, sesungguhnya manusia, idza ra'aul zalimah, jika manusia melihat ada kezaliman,
falam ya'khudhu ya ala yadai ausyaka, kemudian dia tidak ya kemudian dia tidak menggerakkan tangannya mencegah kezaliman tersebut, ya ayyu'ammahumullah bi'iqabin minhu, maka hampir dipastikan Allah akan memberikan azab kepada orang tersebut, kepada kaum tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan sebagainya. Jadi dalam hadis ini disebutkan apa? Kalau kita melihat kezaliman, terus kita bilang, itu bukan urusan saya, urusan polisi, urusan tentara, urusan ini, KWH, ada urusan dengan saya. Tugas saya apa? Makan betul, beribadah saja. Alah, enggak peduli. Maka itu hampir dipastikan Allah akan mendatangkan azab pada kampung tersebut, pada negeri tersebut. Nah, itu dia. Ini yang kadang-kadang jarang disadari. Jadi jangan harap kampung kita aman jika kita biarkan ada orang main batu tengah malam mengganggu orang, main bahkan diam-diam bertaruh. Nanti kita bilang, itu urusan apa-apa, urusan polisi. Enggak akan ada kenyamanan di kampung tersebut. Akan Allah berikan azab di kampung tersebut. Jangan kita berpikir azab itu hanya yang besar-besar. Bisa jadi azab itu hal kecil-kecil. Misalnya contoh ada apa? Dulu kampung kita nggak pernah ada kecurian barang, tapi sekarang nggak bisa lengah sedikit pun. Ya, yang mesin sanyo yang mesin tarik air hilang, yang jemuran hilang, itu bisa jadi azab. Kenapa? Kita sengaja membiarkan ada orang main batu misalnya, diam-diam berjudi, nggak kita cegah. Atau ada orang mabuk-mabukkan sewa rumah di tempat kita biarkan. Nah, ini jadi ini. Nih. Jadi kalau mau, kan Allah tadi mengatakan penduduk negeri, tapi kalau kita perkecilkan penduduk kampung, kalau kita perkecil lagi keluarga. Makanya ada yang tanya sama saya, Ustaz, bagaimana sebuah keluarga agar bisa bahagia? Mudah, jangan ada maksiat dalam rumah tangga tersebut. Karena bisa jadi penyebab ya dalam rumah tangga itu kacau karena ada kemaksiatan, enggak kita cegah, enggak kita hilangkan, Allah memberikan iqab. Iqab itu bisa jadi apa? Cekcok. Dulunya kita sayang sama istri, dulunya sayang sama suami, sekarang tak kenapa ada aja. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit dan pada hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta. Jadi melupakan peringatan Allah, peringatan Nabi. Nabi tadi apa? Suruh mencegah kemungkaran, beramar ma'ruf, tapi sengaja kita biarkan. Maka Allah berikan kehidupan yang sempit dalam rumah tangga kita. Ini kadang-kadang ya, bagaimana mau bahagia? Bagaimana Allah turunkan mawaddah sakinah dalam rumah tangga kita? Lebih banyak kita dengar musik dangdut daripada ngaji Quran. Ya memang kita manusia, tak mungkin bersih-bersih sekali. Tapi janganlah lebih banyak maksiat daripada ketaatan kepada Allah. Ya. Kemudian bencana tsunami yang kita rasakan itu sebenarnya bukan azab yang utama, bukan azab. Bisa dikatakan juga bukan bencana, itu hanya teguran. Teguran. Atau surat cinta yang Allah berikan. Karena Allah sayang sama kita, Allah kirim surat. Kita balas surat itu. Bagaimana cara kita membalasnya? Kita beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, itu hanya peringatan. Kalau betul-betul bencana, habis semuanya.
Kalau betul-betul azab dari Allah, itu habis semuanya. Kenapa? Azab itu pernah Allah gambarkan dalam Al-Quran. Azab diturunkan kepada kaum Samud, kaum Madian, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, dan lain-lain. Contoh misalnya, apa azab yang turun pada Nabi Nuh? Ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 14 Allah berfirman, Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfassanah illa khamsina am. Ya, fa akhadahum tufan wa hum zalimun. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan Nuh itu tinggal bersama kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun, 8 tahun. Fala bisa fihim alfasanah ila khamsina am. Nuh tinggal dengan kaumnya itu 1000 kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Tapi apa yang terjadi? Allah kirimkan azab karena kedurhakaannya. Itu betul-betul azab, bukan teguran. Fa akhadahumul tufan. Allah kirimkan tufan, yang sudah kita bilang tofan. Kita bilang apa? Tufan. Wa hum zalimun. Habis semua. Coba bayangkan, kalau betul-betul bencana, habis semuanya. Itu bencana. Jadi jangan coba undang-undang bencana. Kalau bencana, habis cuaca ini. Itu bencana. Kalau hanya itu tadi yang terjadi tsunami, hanya beberapa kilo dari pantai, itu teguran peringatan. Atau misalnya azab yang menimpa kaum Nabi Lut, LGBT. Nah, coba kita lihat dalam surat Hud ayat 82, Allah berfirman, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud." Dan ketika datang perintah kami untuk mengadab kaum Nabi Lut, kami jadikan bagian atas negeri itu menjadi bagian bawahnya. Apa maksudnya? Dijungkir balik. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Lantas kami hujani negeri kaum Nabi Lut itu dengan hujan batu yang panas membara secara bertubi-tubi, mati semuanya. Itu bencana azab. Jadi kalau azab itu enggak tanggung-tanggung, tapi kalau tsunami itu berat. Kalau azab habis kita semuanya. Nah, makanya hati-hati dengan kedatangan bencana. Nah, tadi apa? LGBT. Nah, sekarang coba LGBT sekarang di Aceh ini juga sudah mulai luar biasa. Makanya kan Nabi seperti kata Ibnu Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Hadis riwayat Bukhari. Apa artinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Nabi laknat itu, dan itu pula yang menyebabkan datangnya bencana kaum Nabi Lut. Apa maksudnya? Siapa itu? Laki-laki yang menyerupai wanita, siapa dia? Laki-laki yang menyerupai wanita, siapa? Mana sih? Nah, bencong. Jadi jangan biarkan bencong itu. Itu penyakit itu. Kenapa orang jadi bencong? Ya, kenapa orang jadi bencong?
Karena sejak kecil dia bergaul dengan perempuan. Mungkin orang tuanya dulu mengharapkan lahir anak perempuan, tapi ternyata lahir laki-laki. Maka dididiklah secara perempuan, suruh menari lah, suruh berkawan dengan perempuan. Akan tumbuh dia kebencong-bencongan. Itu bisa diobati. Ada teman kami, dia dulunya agak kebencong-bencongan. Terus diobati dengan apa? Dia belajar silat ya, belajar yang keras-keras. Akhirnya dia normal balik, menikah, punya anak dia. Tadinya agak kebencong-bencongan ini. Nah, lantas itu yang laki-laki yang menyerupai perempuan. Kalau perempuan yang menyerupai laki-laki siapa? Tomboy. Itu juga dilaknat oleh Rasulullah. Makanya saya sering mencontohkan, dari belakang kita pikir si Jul, apa Zulkifli atau apa, tapi ternyata dari depan sudah Julia rupanya. Dari belakang kita pikir laki-laki, dari depan rupanya sudah perempuan. Ini dilaknat oleh Nabi. Jadi hati-hati anak kita kalau seperti itu, jangan biarkan. Nah, itu pula nanti yang membuat keluarga kita gak bahagia. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, la'anallah, Allah melaknat al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birijal. Kalau dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Dah. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah, ya, kata Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana al-mukhannathina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Faqal, kemudian Rasulullah bersabda, ukhrijuhum min buyutikum. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fulan wa akhraja Umar bin Khattab fulanan. Apa artinya itu? Sesungguhnya kata Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat, Rasulullah sallallahu melaknat, ya, laki-laki yang kewanita-wanitaan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannatsina minar rijal, laki-laki yang keperempuan-perempuanan, wa mutarajjilati minan nisa, dan perempuan yang kelaki-lakian. Faqal, kemudian Rasulullah mengatakan, ukhrijuhum min buyutikum, usirlah mereka dari rumah-rumahmu. Fa akhraja Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengusir si fulan yang seperti itu. Wa akhraja Umar bin Khattab fulan, dan Umar bin Khattab juga pernah mengusir. Jadi Nabi tadi apa? Rasulullah menyuruh untuk mengusir laki-laki yang keperempuanan dan perempuan yang kelaki-lakian. Berani kita? Makanya kalau ada orang kebencong pukul aja, itu bencong-bencong bro. Dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, dalam riwayat lain juga dari Ibnu Abbas, ya, la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ati wal mar'atu talbasu lubsatal rajuli. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Hadir. Ya. Apa tadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yalbasu lubsatal mar'ati, seorang laki-laki yang memakai pakaian perempuan, wal mar'atu
talbasu lubsatal rajuli, dan seorang perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Nah, kalau laki-laki memakai pakaian perempuan nggak ada ya kita ya. Ada pernah lihat laki-laki yang memakai pakaian perempuan nggak ada. Tapi kalau perempuan memakai pakaian laki-laki, begitu pula langsung nampak. Katanya kemeja itu pakaian laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Celana li. Nah, itu juga yang dilaknat Allah, tidak dilaknat Nabi. Itulah yang membuat kadang-kadang kampung kita itu nggak bahagia, keluarga kita nggak bahagia, negeri kita nggak bahagia. Nanti lama-lama mengarah kepada LGBT. Kalau sudah begitu mendarah daging, nanti datang adab nanti. Sampai Nabi mengatakan, "Idza wajadtum man ya'malu ya amal qaumil lut faktul fa'ila wal maf'ula bihi." Idza wajadtum, jika kalian memergoki ya man ya'malu qauman lut faktul fa'ila wal maf'ula bihi, jika kalian mendapati memergoki orang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, faktul fa'ila wal maf'ula bihi, maka bunuhlah pelakunya dan yang mau diperlakukan. Tapi hari ini kita seolah itu formal. Biar dilindungi oleh macam-macam atas nama HAM lah segala macam. Nanti datang apa nanti masalahnya? Datang apa? Nah sekarang ada lagi ya perkawinan laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Nah itu hamba Allah. Salah satu yang datangnya nanti akan menyebabkan datangnya azab Allah. Tapi kita semua. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Ini menyangkut dengan fenomena sekarang. Ya. Di Arab Saudi ada nama satu kota Al-Ula yang Tamatnya sekarang sudah dijadikan destinasi wisata, tujuan wisata. Ya. Jadi sebatas mana maksudnya yang dilarang oleh Rasulullah untuk mengunjungi kota itu, kota Al-Ula. Di kota itu apa terjadi? Kan kalau nggak salah ada itu kaum Samud pernah tinggal di situ kan, pernah dikasih balai. Iya. Jadi begini ya. Kan tadi Allah Rasulullah mengatakan, hendaklah kalian beramal ma'ruf nahi munkar. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian beramal ma'ruf nahi munkar. Ada satu kota, di situ banyak kemaksiatan. Kita masuk ke situ. Boleh kita masuk ke situ, tapi kita harus beramal ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak, maka Allah akan turunkan azab di kampung tersebut. Kita juga kena. Kenapa kita kena? Bukan karena kita pelaku maksiat, tapi kena kita karena tidak mencegahnya. Nah, memang Nabi pernah mengatakan, ya, bahwasanya kalian kalau lewat di negeri yang dikutuk oleh Allah, yang pernah di situ kaum Samud, ya, yang pernah diazab, itu cepat-cepat kalian melintasi jalan cepat. Bila pun jangan menetap, jalan cepat-cepat. Itu apa? Itu artinya bukan berarti kalau kita tinggal di negeri tersebut lantas Allah kita berdosa, bukan berdosa. Artinya apa? Iblis kadang-kadang membelit jiwa kita sehingga seolah-olah kita merasa tenang tinggal di negeri maksiat tersebut. Lama-lama memancing kita untuk menghormati apa seolah-olah itu peradaban. Dan sekarang kan sudah mulai itu orang membangkitkan lagi peradaban Fir'aun. Jadi bukan berarti tanah, terus kalau tanah itu misalnya
kita masuk ke tanah tersebut berdosa enggak. Cuman karena tanah negeri itu pernah jadi tempat kaum yang dikutuk oleh diazab oleh Allah, ya kita nggak nyaman tinggal di situ. Walaupun sebenarnya secara ini nggak ada pengaruh apa, nggak nyaman. Nabi suruh jalan cepat-cepat. Kenapa? Karena negeri, coba misalnya kan, negeri yang pernah dikutuk oleh Allah, lantas kita ditinggal di situ, kesannya kan nggak ini apa? Ya, Saudi Arabia itu bukan hanya Saudi Arabia. Namanya manusia itu tetap ada ya kemungkinan ya salah. Tapi secara umum di Saudi Arabia itu berlaku hukum Islam. Oh, kalau ada negeri satu-satu tempat-tempat yang di situ banyak maksiatan, ya namanya manusia itu mana pula apa? Tetap saja ada yang melenceng. Ya. Melenceng. Jadi tetap ada yang disesatkan oleh setan. Jadi ya makanya ya cuma saya belum pernah mendengar itu apa tadi namanya Al-Ula. Di situ dulu ada kaum Samud. Ya. Memang ada ya tempat-tempat kaum tersebut, tempat kaum yang pernah dilaknat oleh Allah. Sebaiknya kita jangan tinggal di situ. Bukan berarti kalau kita tinggal di situ kita mendapat azab, enggak. Karena azab itu datang bukan karena tempatnya, tapi karena perilaku manusia. Maka dalam ayat dikatakan tadi fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami azab kalian apa yang kalian lakukan, bukan daerah di mana kalian tinggal. Ya. Ada lagi yang lain? Jadi kita ulangi lagi bahwa ya peristiwa tsunami, kejadian tsunami yang kemudian ternyata waktu kedatangannya dijelaskan dalam surat apa tadi? Al-A'raf 98 ya. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri merasa aman dari kedatangan azab kami di waktu duha pada saat mereka sedang bermain-main? Itu hanya berupa teguran, bukan azab bencana. Kalau azab itu enggak tanggung-tanggung. Dan azab itu sudah bagaimana sudah pernah kita singgung. Itu kalau azab itu ya itu tidak tanggung-tanggung, dan itu pernah terjadi pada kaum Nabi Lut, kaum Madian, kaum Samud, kaum Ad. Itu luar biasa. Ya. Jadi jika kita ingin mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, ya kita harus ya beriman dan bertakwa. Kemudian jangan kita membiarkan kemungkaran yang terjadi, karena di antara sebab datangnya azab Allah karena kita tidak beramal ma'ruf nahi munkar. Tidak ada artinya doa pada saat itu. Doa kita ditolak kalau kita tidak beramal ma'ruf nahi munkar. Ya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusyikanna Allah ayyab'atha 'alaikum iqaba thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Hendaklah kalian benar-benar beramar ma'ruf, mencegah kemungkaran, atau kalau kita cuek dari hal itu, maka Allah akan turunkan azab. Kemudian kalian berdoa agar Allah menghilangkan azab tersebut, fala yustajabu lakum. Allah tidak mengabulkan doa kita. Demikian juga salat istisqa. Istilah istisqa itu apa? Salat minta hujan kan? Lantas berdoa pada Allah agar Allah menurunkan hujan. Tahukah kita apa syarat salat istisqa itu? Bukan hanya sekedar salat saja. Salat istisqa itu syaratnya adalah semuanya dulu bertobat,
Kemudian apapun kemungkaran yang ada di tempat itu harus dihilangkan, baru salat istisqa. Kalau langsung salat istisqa nggak akan turun hujan. Coba tes. Misalnya kekeringan ya, kering sekali. Lantas, ayo pakat kita salat istisqa. Nggak akan turun hujan. Kalau tidak, pertama bertobat, yang kedua, apa kita selidiki apa di kampung kita ini yang paling banyak maksiatnya. Hilangkan dulu, baru salat istisqa. Kalau nggak akan datang. Kenapa? Karena itu hukuman. Hukuman. Yang namanya hukuman itu tidak akan bisa terangkat, tidak akan bisa hilang jika penyebab hukuman tidak kita hilangkan. Contoh gini, kenapa penyakit HIV itu sampai sekarang belum ditemukan obatnya? Kenapa? Padahal Rasulullah telah bersabda, Innallaha khalaqa da'a wa dawa fatada'u wa la tada'u biharami. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Berobatlah, tapi jangan berobat secara haram. Artinya apa? Setiap penyakit ada obatnya. Allah enggak mendalimi hambanya. Setiap penyakit, apapun penyakit, separah apapun penyakit, pasti ada obatnya. Tapi kenapa HIV itu enggak ada obatnya? Kenapa? Karena itu bukan penyakit, itu hukuman. Selagi LGBT masih kita biarkan, selagi homoseksual, Allah nggak akan kasih turunkan obatnya. Allah nggak akan kasih petunjuk obatnya. Karena itu apa tadi? Hukuman. Tapi kalau bukan penyakit, bukan karena hukuman, ada obatnya. Cuman kita harus berusaha. Tidak ada yang tanya sama saya, Ustaz, bukankah setiap penyakit ada obatnya? Tapi kenapa HIV itu nggak ada obatnya? Saya bilang HIV itu apa? HIV itu bukan sekedar penyakit, tapi hukuman. Nah, demikian juga kalau ternyata kita menderita penyakit, nggak sembuh-sembuh dan capek berubah, dia nggak usah berobat lagi. Introspeksi, muhasabah. Jangan-jangan ada perbuatan kita yang membuat Allah murka, maka Allah turunkan penyakit itu. Maka penyakit itu berubah menjadi hukuman bagi kita. Kalau kita nggak bertobat, nggak akan sembuh. Yakinlah itu. Misalnya contoh gitu, kita sakit apa misalnya, sakit kolesterol, udah capek berobat nggak sembuh-sembuh, nggak usah, yang ada habis uang aja. Coba kita muhasabah. Oh, selama ini ternyata saya suka kali riba misalnya, atau barangkali selama ini saya suka sekali menempeleng istri atau apalah. Coba kita muhasabah, perbaiki, nanti akan terjadi keajaiban. Akhirnya jadi bahkan dengan air putih bisa sembuh. Ini yang kadang-kadang kurang difahami oleh orang. Nah, berobat sana, berobat sini, nggak sembuh-sembuh. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Karena itu bukan sekedar penyakit, tapi teguran dari Allah. Coba, Pak, ulama-ulama salafus saleh seperti itu dulu. Jadi ulama salafus saleh ketika kena penyakit itu nggak langsung berobat, tapi muhasabah. Apa ya Allah kesalahanku? Ya, muhasabah, dia introspeksi. Oh, rupanya ketahuan, diperbaiki, baru berubah. Akhirnya dari hukuman menjadi hanya sekedar penyakit. Kalau penyakit, innallaha khalaqa da'a wa dawa. Sehingga Allah menciptakan penyakit dan obat. Fatada'u wa la tada'u biharam. Berobatlah, tapi jangan berobat secara haram. Jadi nggak ada artinya kita habis uang ratusan juta pergi ke Penang, pergi ke Jakarta. Ternyata kenapa penyakit itu nggak sembuh? Hukuman. Kenapa dihukum oleh Allah? Mungkin saja kita diam-diam kawin lagi, nggak kasih tahu sama istri terdalimi, ya kan? Sudah itu kita lebih sayang ke istri yang kedua, istri pertama terlantarkan, akhirnya kena penyakit kita, meninggal kita, atau penyakit kita nggak sembuh. Istri yang kedua udah nggak mau lagi sama kita karena kita lagi nggak ada uang lagi, udah habis berobat. Istri pertama juga nggak open, ngancau. Ya, jadi ya kadang-kadang hukuman Allah itu nggak terasa bagi kita karena kecil. Ya, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Sudah berapa menit lagi ini kira-kira? Ya, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.